Pertama, rules nih, siapkan tempat yang tenang. Mungkin sekarang teman-teman yang kanan kirinya masih gerasak-gerusuk nih, atau masih mungkin masih mencari tempat PW ya, posisi yang enak. Tolong segera nih kita mencari tempat yang tenang, persiapkan Alkitabnya, boleh digital, boleh juga fisik. Itu nanti juga notes boleh banget untuk dipersiapkan. Sayang nih apa namanya, poin-poin yang mungkin nanti teman-teman dapetin, yang Tuhan kasih lewat pembacaan firman Tuhan, kalau misalnya kelewatan. Ini mau juga menghimbau untuk on cam nih, mau loncat dulu ke poin keempat. Biar aku sama Jonathan langsung ada yang nemenin nih sekarang nih. Mau poin keempat dulu, dihimbau untuk teman-teman on cam ya. Tapi dalam keadaan di mute juga sama ibadah berlangsung agar bisa tertib ya. Kecuali nanti mungkin pas di sesi Q&A akan dipersilahkan untuk open mic dan juga sudah ditunjuk baru di situ buka mic-nya. Oke, lalu yang kedua itu siapkan hati dan pikiran pastinya untuk teman-teman bisa bersungguh-sungguh mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhirnya nanti ya. Nanti itu di akhir ada kejutan juga nih, pengumuman penting yang teman-teman pengurus Setia UI pengen banget gak sabar buat umumin ke teman-teman semuanya. Oke, terus selanjutnya ada ajak teman-teman, oh iya, line WhatsApp, walaupun itu AKK-nya, PKK-nya, TKK-nya, dan juga pasangan hidup dalam Tuhannya untuk hadir dalam ibadah. Gimana nih kalau belum ada PHDT, nggak masalah. Gebetan-gebetan yang masih digumulkan juga PC aja gitu ya. Ajak kemari nih. Langsung nanti ada setelah di akhir sesi ada sesi foto bareng juga. Jadi memang dihimbau teman-teman untuk dari awal sampai akhir itu mengikuti ya dari persekutuan kita pada Jumat sore ini. Ayo balik lagi ke poin 4. Bagaimana teman-teman yang belum nyalain kamera? Let's go. Halo Jeremy, Siaha, halo Rodeo, dan lain-lain. Oke deh, kalau begitu mungkin kita langsung ke slide selanjutnya. Ya, kita akan memulai ibadah kita ini langsung saja. Untuk itu aku persilahkan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung itu. Kami melihat dan menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana penyertaan-Mu Tuhan dari sepanjang tahun ya Tuhan, setiap up and downs-nya di setiap musim kehidupan kami, Engkau Tuhan tetap menyertai, Engkau Tuhan tetap menuntun. Seringkali ya Tuhan kami bahkan lalai atau lengah, tapi Tuhan tetap tidak pernah lengah dalam memegang kami, dalam
menuntun kami, dalam menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur untuk persekutuan Jumat yang boleh ada lagi ya Tuhan. Pertama kali di tahun 2022 ini, kami mengucap syukur boleh bertemu lagi dengan teman-teman kampus, teman-teman divisi VIA ya Tuhan, walaupun lewat virtual. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk media yang boleh ada dan boleh tersedia. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Pesan, maksud, dan apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, biarlah kami ya Tuhan menerimanya dengan rendah hati dan hati yang terbuka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, teman-teman, bahwa virus Omikron nih ada lagi gitu. Padahal mungkin sebelumnya teman-teman kita semua udah sempat merasakan kelonggaran daripada peraturan, sudah bisa hybrid, sudah bisa campur gitu, online, offline, kita beraktivitas maupun itu berkuliah, untuk main dan lain sebagainya. Kita udah bisa sedikit merasakan kebebasan, mencicipi kebebasan. Namun mendadak di awal tahun ini gitu, di akhir tahun kemarin juga ada virus Omikron yang seakan-akan membawa kita kembali lagi nih kepada PJJ total, kembali lagi nih kepada dipertemukan lagi dengan ketidakpastian yang ternyata kok ada lagi ya, kok balik lagi ya gitu. Kadang-kadang kita mungkin sekarang yang sudah PJJ, balik PJJ lagi secara full, memang PJJ terus sih kita ya, memang fisik via ini kita merasa lelah gitu, merasa exhausted dan bimbang, bingung, ini kapan sih selesainya dan sebagainya. Juga apalagi aku juga bermagang dan juga pengen curious gitu, nanti tuh aku wisudanya online atau offline ya, udah sempet pede banget nih pasti bakal offline nih dan lain sebagainya. Kemudian ternyata ada lagi berita-berita tidak mengenakan dan membuat aku kayak, aduh kapan ya Tuhan ini bisa normal lagi, aduh ini nanti gimana ya ke depannya, dan lain-lain sebagainya. Banyak khawatir yang aku temui gitu dalam pikiran aku, mungkin teman-teman dalam pikiran teman-teman sendiri juga gitu. Tapi yang aku highlight itu dari kelelahan, ketidakpastian, dan juga perubahan itu pasti, perubahan itu saking pastinya itu bahkan menurut aku udah nggak bisa disalahin lagi. Jadi memang dari kitanya yang harus membuka diri, memberi diri untuk Tuhan, persiapkan dan selalu minta kekuatan sama Tuhan untuk kita tuh bisa berjaga-jaga gitu, sehingga apapun keadaannya, apapun perubahannya, kita yang selalu berjaga-jaga di dalam penyertaan Tuhan, itu kita siap. Jadi mari kita lewat lagu pujian ini, kita meninggikan Tuhan, mengakui kehebatan Tuhan, bahwa ialah yang penyertaannya itulah yang segala yang kita perlukan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want
want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Oke, persilahkan kepada Kak Deve. Terima kasih, Flo. Halo, selamat sore teman-teman. Apakah suara aku terdengar jelas? Siap, terdengar jelas. Ya. Aku nanya dulu deh, di belakang rumahku nih kan ada masjid dan lagi ada pengajian, kedengeran nggak ya? Oh, enggak, aman. Enggak, ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau memang terlalu kedengeran bilang dulu ya. Aku nggak akan suruh mereka berhenti sih. Cuman mungkin aku pakai headset atau gimana ya. Ya udah, sebentar ya aku siapin dulu. Om boleh minta tolong dikasih izin untuk oke, terima kasih. Belum boleh. Terima kasih. Ya, sudah. Memang layar putih biasa aja ya. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon Tuhan menolong kita mengerti sabdanya. Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami memohon Tuhan menolong kami melihat kebenaran-Mu. Membukakan mata hati kami, mata rohani kami, untuk kami berjumpa dengan kebenaran yang sejati itu, sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Kami berdoa memohon agar kiranya Tuhan menyanggupkan kami untuk tetap bisa berkonsentrasi di tengah-tengah segala keletihan tubuh dan pikiran kami karena telah menjalani sepanjang aktivitas. Mohon kasih karunia Tuhan untuk turun ke atas kami, memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami sama-sama pelajari pada sore hari ini ya Tuhan, benar-benar boleh membangkitkan kembali gairah karena semangat dan karena keselamatan yang daripada, dan menolong hati kami untuk kembali melihat siapa Tuhan yang kami sembah dan kami layani. Mohon pertolongan-Mu Bapa untuk menolong hamba-Mu juga dalam menyampaikan firman, biar dengan kuat kuasa-Mu firman boleh disampaikan kepada jemaat kekasih hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman, ada yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati ya. Kalau teman-teman membaca juga bagian dari Amsal, mata dikatakan sebagai pelita tubuh. Mengapa demikian? Karena menurut beberapa penafsir ataupun beberapa tulisan, melalui matalah kemudian kita bisa merefleksikan tentang kehidupan kita dan menyingkapkan sebenarnya apa yang ada di hati kita. Mungkin ketika kita melihat satu benda atau satu tempat atau pemandangan apapun, itu bisa menarik kita kembali ke sebuah memori atau harapan. Disitulah letak kemudian kebenaran bahwa mata memang adalah jendela hati. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu video singkat ini, di mana ada ternyata dari beberapa kita, mungkin 20 orang atau 21 orang di dalam Zoom ini, sudah terlahir dengan kondisi yang sudah bisa melihat ya. Walaupun mungkin ada yang pakai kacamata, aku juga sendiri pakai kacamata, tetapi dari lahir kita sudah bisa melihat. Tapi sulit membayangkan apa artinya kehilangan penglihatan.
Born blind and poor, Indian sisters Sonia and Anita have never seen their own mother's face. Their desperate parents turned to the nonprofit 2020 for a miraculous 15-minute operation that only costs $300. তারপর ব্যান্ডেজটা খুলে দেয়, সে ছুটে নামে আর এমনিতে বলে মা আমি দেখতে পাচ্ছি। It was love at second sight when this man saw his wife for the first time in 10 years. Yes. Okay. oh, how are I picked you up. A degenerative disease took Alan's eyesight until the Mayo Clinic outfitted him with a bionic eye that registers people and objects using pulsating lights. Teman-teman, klip yang baru saja kita lihat tadi memang menunjukkan ada 7 orang, tapi kita cuma nonton 2 ya. Tetapi betapa berharganya bisa melihat itu. Khususnya untuk 2 anak tadi yang dari kecil dia tidak bisa melihat ibunya. Dan tadi si bapak tadi udah 10 tahun dia nggak bisa lihat istrinya, orang-orang yang berharga dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tentu itu perasaan dan momentum yang berharga buat mereka. Dan itu mempengaruhi keseluruhan hidup mereka. Tema kita pada sore hari ini adalah Never Lose Sight. Bagi saya, tema ini ketika saya mempersiapkan itu saya banyak banget mencucurkan air mata betapa saya dalam masa pandemi ini banyak kehilangan momentum untuk melihat siapa Tuhan yang saya sembah. Mari kita membaca dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Nanti kita akan sedikit membaca ayat 36 sampai dengan ayat 49, tapi nanti itu di belakangan aja. Tapi kita akan membaca bersama-sama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Ayatnya cukup panjang, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman saya minta teman-teman baca dengan bersuara di tempat teman masing-masing. Jadi nggak usah nyalain mic-nya. Nggak apa-apa nanti Kak Dive pandu bersama-sama, tapi teman-teman baca dengan bersuara. Ya, baca dengan bersuara. Itu menolong kita menghayati emosi dari tulisannya ya. Sudah siap? Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sehingga sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, teman-teman, perikop yang baru saja kita baca memang cukup unik ya. Sebentar, ini ada teks. Oh iya. Ya, perikop yang baru saja kita baca ini dikisahkan bahwa pada hari itu, yaitu pada hari bersamaan ataupun pada hari Minggu pertama, dikisahkan ada dua murid. Murid bukan cuma sembarang murid, tapi murid-murid Yesus ya. Dua murid Yesus ini hendak pergi dari sebuah kampung menuju satu tempat yang bernama Emmaus, yang kira-kira jaraknya itu 7 mil dari Yerusalem ya, atau kira-kira ya sekitar 7 km lebih ya, itu harusnya bukan 7 km ya. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya ketika mereka hendak pergi menuju Emmaus ini atau perjalanan menuju ke Emmaus ini, mereka ini sedang menjauhi Yerusalem dengan segala kegemparan yang terjadi pada diri Yesus. Kita melihat bahwa mereka pada hari itu juga, on the first day of the week, mereka dikatakan kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya immediate runaway. Jadi benar-benar kabur secepat-cepatnya, hendak menjauhi, ini kalau teman-teman lihat, KDV sudah gariskan itu ya, sebenarnya udah jauh ya, 7 mil gitu ya. Dari Yerusalem itu ke Emmaus. Emmaus itu tidak diketahui sebenarnya kota pastinya seperti apa ya. Cuman memang para sejarawan menuliskan kota Emmaus ini ya, 7 di sebuah kampung ini. Dikatakan dua orang ini kabur secepat-cepatnya. Ya, lalu berbalik menghindari sesuatu atau seseorang. Di situ memang dituliskan mereka seakan-akan bercakap-cakap ringan saja atau sedang bertukar pikiran. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa dari apa yang disampaikan oleh mereka kepada Yesus yang tidak mereka lihat itu, kita bisa mengetahui sebenarnya apa yang menjadi alasan kenapa mereka kabur atau pergi dari Yerusalem ya. Lalu kemudian Yesus dikatakan mendekati mereka ya. Ya, mereka kemudian bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu kemudian mereka menjelaskan dari ayat 19 gitu sampai dengan ayat yang ke-24 itu cukup panjang dari title Yesus
asal mula Yesus dari Nazaret, ya, dan kemudian dikatakan bahwa dia orang yang berkuasa, nabi, orang yang juga kemudian perkataannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh umat itu berkuasa, dan kemudian apa yang terjadi dengan kematiannya, lalu kemudian bagaimana Yesus kemudian bangkit, dan itu bukan cuman dilihat oleh satu dua orang, tapi oleh beberapa orang gitu. Tapi toh ketika mereka menjelaskan itu kepada menjelaskan atau menceritakan itu kepada Yesus, mereka tetap tidak bisa melihat siapa orang yang sedang bercakap-cakap dengan mereka ataupun berjalan bersama dengan mereka. Yesus mendekati mereka, tetapi ada yang menghalangi mata mereka. Mereka nggak mengenal dia. Mereka tidak mengetahui siapa pribadi yang sedang bercakap-cakap ini dengan mereka. Padahal mereka udah jelasin ya panjang lebar ini dan itu, bagaimana kematian dan lain-lainnya. Dan secara teori, secara keseluruhan narasi, mereka bisa dapat menjelaskan siapa Yesus. Tapi mereka gagal mengenali siapa Yesus. Semua itu tersembunyi bagi mereka. Dan pertanyaannya mengapa? Kadang kalau kita tanya ya, saya pernah punya teman, dia bukan orang Kristen, saya juga kurang paham apakah dia sebenarnya juga kawan kita yang dari seberang yang sebenarnya taat beribadah, dalam artian dia memahami dan menghayati ritual keagamaannya dan mempercayai sungguh-sungguh gitu ya, tapi dia bisa menjelaskan siapa Yesus. Dia bisa menceritakan kepada sebagai yang tidak mengaku atau yang tidak mengaku sebagai orang Kristen, bisa menjelaskan siapa Yesus. Tapi buat dia, Yesus tetap tersembunyi. Tidak bisa melihat siapa seorang Yesus sesungguhnya. Dan sebenarnya ketika ayat 13 Dr. Lukas mencatat penjelasan tentang dua orang ini dikatakan sebagai murid-murid Yesus, tapi tidak bisa melihat Yesus, terjadi sebuah ironi ya. Ada semacam kontras yang sedang ingin ditunjukkan oleh sang penulis dari Injil. Bahkan orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai murid Yesus, ada satu momen di mana mereka gagal mengenali gurunya sendiri, yaitu Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka gagal mengenali dan melihat Yesus? Mengapa itu tersembunyi bagi mereka? Nah, kalau kita melihat mengapanya ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa bisa saja kalau kita melihat dari penjelasan mereka, begitu ya, mereka sebenarnya sedang merasa terancam dan kecewa ya. Di situ mereka mengatakan bahwa sebenarnya kami berharap dia inilah yang akan, ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ingat, bangsa Israel pada saat itu lagi dijajah oleh Roma. Jadi mereka sedang menantikan pembebasan. Ya. Dan ketika Yesus datang dalam segala pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, dia juga berkuasa, mendapatkan perhatian dari sana sini, tapi kemudian ternyata dia mati, ya, matinya juga nggak mati secara terhormat, tapi mati sebagai pesakitan karena disalib. Itu membuat mereka kecewa. Ya, tentu ketika sosok yang mereka kagumi, mereka respect gitu, mereka harapkan tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, kemudian mereka merasa terancam. Karena tidak mudah mengaku sebagai murid Yesus pada kala itu. Tidak ada hak kebebasan beragama pada kala itu. Bahkan Petrus di malam penyaliban, saking ketakutannya harus menyangkal Yesus 3 kali. Karena merasa terancam, merasa tidak hidupnya itu terancam sehingga akhirnya mau menyangkal Yesus.
Mengapa mereka gagal melihat Yesus ya? Ketika merasa terancam, merasa kecewa, diliputi oleh kekecewaan, merasa hidupnya sedang di ujung tanduk, ya, orang bisa gagal melihat Yesus. Ini juga yang terjadi pada bujang Elia. Kalau kita melihat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17, di situ Elia sedang dikepung ya oleh musuh. Lalu kemudian Elia merasa tenang-tenang saja. Lalu kemudian Elia berkata kepada bujangnya ini, Gehazi ini, dia bilang bahwa tenang saja, bahwa malaikat Tuhan jauh lebih banyak daripada musuh-musuh yang sedang mengepung kita. Tapi bujangnya tidak bisa melihatnya. Sampai Elia kemudian meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencelikkan mata bujangnya untuk melihat bahwa lebih banyak pasukan-pasukan yang Tuhan kirimkan dari surga untuk menjaga Elia dan bujangnya. Dan betul, ketika mata bujangnya ini melihat bahwa jauh lebih besar, jauh lebih banyak pasukan surgawi, bujangnya ini menemukan kedamaian, keamanannya. Kadang kalau merasa terancam dan kecewa, kita bisa gagal melihat Tuhan. Kita juga bisa merasa begitu ya. Kita merasa terancam akan masa depan, kita takut. Gua masa sih udah mau lulus misalnya gitu ya, tapi belum pernah masuk lagi. Masuknya berkuliah normal. Tentu teman-teman kecewa. Tadi juga Flo juga udah sebutin ya. Kayaknya udah sempat ada angin segar gitu. Bisa masuk lagi ke kampus. Ternyata Omikron datang lagi. Kita terpaksa harus menunda. Dan tanpa tahu kapan bisa kembali lagi. Selain itu juga teman-teman, kalau kita lihat ya, dalam Lukas 24 ya, tadi yang KDV bilang, ayat 38, di situ Tuhan Yesus katakan mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ya, bayangin. Boleh dibilang ketika 2 murid ini kembali ke Yerusalem ya, kan kalau kita baca dari ayat 33 sebenarnya mereka semangat ya setelah melihat Yesus. Tapi ternyata ayat 36 sampai ayat 38 di situ diperlihatkan kembali betapa manusia itu sangat mudah untuk sangat gampang untuk lupa gitu. Untuk lupa bahwa kita, kalau Tuhan tuh udah pernah menyatakan siapa dirinya, tetapi dalam berbeda occasion, dalam okasi yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, mereka juga bisa lagi gitu timbul keraguan-raguan, ya, ketakutan gitu. Kadang-kadang kalau kita ragu gitu, benarkah Tuhan dia itu benar Tuhan? Kita bisa gagal gitu melihat siapa Yesus. Lain hal lagi teman-teman, kalau misalnya kalau kita lihat dalam Yohanes ya, Yohanes 20 ayat 14. Kalau teman-teman buka di situ Yohanes 20 ayat 14, di situ dikisahkan bahwa Maria itu mengalami kesedihan yang amat dalam. Ya, di situ Maria dikatakan menangis dekat kubur Yesus. Dia begitu sedih, ya, bahwa gurunya meninggal gitu ya. Lalu kemudian malaikat-malaikat datang kepadanya, dia berkata, mengapa engkau menangis ya? Sesudah berkata demikian, Maria kemudian menjawab, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia juga gagal melihat Yesus. Kesedihan mendalam bisa membuat kita kehilangan ataupun gagal melihat Yesus. Gagal melihat siapa yang ada di samping kita, siapa yang ada bersama-sama dengan kita dalam kesedihan yang mendalam kita. Ya, saya pikir masa-masa di pandemi ini kesedihan mendalam pasti banyak dialami.
Mungkin di antara teman-teman juga ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, kerabat, teman, ya, saudara gitu, dan orang-orang yang kita respect itu kehilangan itu menimbulkan kesedihan yang amat dalam, dan ketika kita terlalu overwhelmed sama kesedihan kita bisa gagal melihat Tuhan. Nah, kalau dalam Yohanes 21 ayat 4, kita bisa melihat di situ 21 ayat 4. Ini murid-muridnya nih ya, ini murid-muridnya lagi gitu. Dia lagi pergi menjaring ikan, tapi kemudian nggak mendapatkan ikan, satu ikan pun. Tidak menangkap apa-apa, padahal sudah semalam-malaman. Udah melakukan kerja keras. Udah melakukan yang terbaik, all out, jor-joran. Tapi hasilnya nothing. Kita kemudian bertanya, di mana Tuhan? Saya bukannya tidak melakukan bagian saya, Tuhan. Seringkali kita mendengar, ya, yang let's God do the rest. We do our best, let's God do the rest. Ternyata ketika kita sudah memberikan yang terbaik, mengusahakan, mengupayakan siang dan malam, tapi tidak dapat apa-apa, tidak ada hasilnya. Nihil, zero. Kita tentu merasa hopeless. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, Yohanes 21 itu ya. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka juga gagal ketika nggak mendapatkan apa-apa itu, mereka gagal melihat Yesus. Kita juga kadang-kadang mungkin merasa seperti itu. Sudah mengusahakan yang terbaik untuk perkuliahan, untuk mempersiapkan masa depan, melakukan ini dan itu, tapi kok rasanya nihil saja hasilnya. Kita merasa Tuhan nggak ada. Kita merasa Tuhan seperti jauh. Ada lagi dalam Lukas 9 misalnya 45, Lukas 18 ayat 45, di situ Tuhan Yesus menceritakan tentang, misalnya kalau kita buka ya Lukas 9, di situ Tuhan Yesus sebenarnya sedang menjelaskan kepada murid-muridnya akan pemberitahuan kedua tentang penderitaan Dia. Ya, ini berkaitan dengan pemahaman iman kita. Kadang kita memahami apa yang diajarkan dalam kitab suci ataupun doktrin-doktrin yang kita pelajari itu membuat kita tuh bingung. Apa sih sebenarnya ini maksudnya ya? Di situ dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tapi dikatakan oleh Lukas, murid-murid Yesus tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Sesuatu yang belum disingkapkan kepada mereka. Tidak benar-benar memahami perkataan Yesus. Tentu kalau kita menemukan teks-teks yang sulit dalam kitab suci, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk bisa melihat Tuhan dalam teks-teks sulit. Dan kadang kita memerlukan pertolongan-pertolongan orang lain, misalnya, atau tambahan sumber bacaan lain untuk menolong memahami apa sih yang dimaksud sebenarnya dengan satu bagian teks atau perkataan Yesus. Tapi ini bisa membuat kita gagal melihat siapa Yesus ketika kita tidak benar-benar memahami perkataan Yesus. Tidak benar-benar memahami juga bisa diartikan tidak melakukan perkataan Yesus. Kita bisa gagal melihat siapa Yesus. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya teman-teman. Mengapa mereka gagal mengenali dan melihat Yesus? Mengapa semua itu tersembunyi bagi mereka? Mengapa? Nah, ini mereka merasa terancam, takut, ragu-ragu. Tapi kita bersyukur gitu ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mudah berputus asa. Saya bersyukur sekali Tuhan kita ini Tuhan yang amat sabar, teman-teman. Amat murah hati di dalam menolong kita untuk terus percaya dan dapat melihat Dia.
kita melihat bahwa ketika dua murid ini menjelaskan panjang lebar gitu ya, lalu Tuhan Yesus betapa ya walaupun di situ dituliskan hai kamu orang bodoh, ini bukan dalam arti Yesus sedang mau mencemooh mereka, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah slow believer, orang yang lambat percaya. Di sini tulisnya juga lamban hatinya, ya. Kadang karena kondisi, karena desakan membuat kita itu lambat untuk percaya. Ketika kita gagal melihat Yesus, kita gagal ataupun lamban menjadi percaya. Yesus kemudian mendekati dan menjelaskan kitab suci, ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, ayat 27 ya. Ya, ketika Yesus bertanya apa yang mereka bicarakan di ayat 17, lalu ayat 27 Yesus menjelaskan tentang dirinya dia sendiri dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, itu panjang. Ya, kitab Musa aja ada 5. Lalu kemudian Yesus kemudian di situ masih nggak bisa langsung dikenali ya. Ayat 27 setelah Yesus bahkan udah panjang lebar menjelaskan ini dan itu, tapi tetap tidak bisa dikenali oleh dua murid ini. Sampai mereka akhirnya mendekati kampung, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi dua murid ini memaksa Yesus untuk tinggal dengan mereka. Dan di situ kemudian Yesus tinggal bersama mereka, lalu melakukan perjamuan makan ya. Duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Ini adalah momen yang begitu intimate ya. Dikatakan bahwa ini hanya dilakukan oleh Yesus, bukan pelayanan publik. Bukan pelayanan publik Yesus, ini adalah pelayanan khusus kepada murid-murid. Ketika Tuhan Yesus melakukan ini di depan murid-murid, tentu hanya murid-murid yang tahu. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, memberikan kepada mereka, ketika itulah terbuka mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Ketika Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, tentu itu menjadi peringatan akan kematian Yesus. Saya merasa terharu gitu. Ketika kita kehilangan penglihatan tentang Yesus, yang Yesus ingatkan kadang bisa jadi pekerjaan-pekerjaan Dia yang ajaib gitu ya, mujizat yang telah Dia demonstrasikan, lalu kita kemudian kembali teringat. Tapi yang utama dan pertama yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya adalah ketika seorang muridnya atau murid-muridnya atau kehilangan penglihatan, tidak sanggup melihat Dia sebagai Yesus, Yesus mengingatkan mereka dengan kematiannya. Yesus mengingatkan mereka untuk mengingat kembali akan kematiannya. Ketika mereka melihat Yesus melakukan itu, maka terbukalah mata mereka ya. Dan mereka pun mengenal Dia. Lalu kemudian Yesus hilang dari hadapan mereka. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Tapi kita bisa melihat bahwa momen itu ketika mereka matanya celik, ketika mereka pada akhirnya bisa melihat Yesus, terjadi perubahan besar dalam hati mereka. Dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Padahal yang terjadi pada ayat 27, di situ belum ada reaksi apa-apa dicatat oleh Lukas. Reaksi itu muncul ketika mereka bisa melihat siapa Yesus. Kemudian, menjadi make sense lah apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang siapa Yesus melalui kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi, ketika mereka berhasil ataupun mengenal, melihat Yesus. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Kembali kepada firman Tuhan dan fellowship. Ya. Tuhan mengajarkan ataupun menuntun murid-muridnya untuk kembali melihat Dia melalui kebenaran firman Tuhan
dan melalui persekutuan. Ya. Mereka kemudian bukan hanya sekedar hatinya berkobar-kobar, perasaan sensasional emosi belaka, tapi ada tindakan yang mencirikan bahwa hati mereka telah melihat Yesus kembali, yaitu ketika mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Ya, kita tahu bahwa mereka menjauhi Yerusalem karena kecewa, karena takut, karena merasa bahwa hilang harap. Ya. Mereka mengharapkan bahwa Yesuslah yang tampil menjadi pembebas mereka dari penjajahan Roma. Tapi kemudian ketika mereka kembali melihat Yesus, mereka kembali dengan semangat baru ke Yerusalem kepada ke-11 murid lainnya. Semangat baru. Dan mereka kemudian menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ini diceritakan lagi kepada murid-murid lainnya ya. Tetapi yang terjadi teman-teman ya, murid ini kemudian ketika Yesus tiba-tiba hadir lagi, mereka terkejut lagi dan ragu-ragu. Mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu ragu-ragu? Nah, why are you troubled? Why do doubt rise in your heart? Ini pertanyaan yang saya pikir juga ketika kita gagal melihat Tuhan, ketika kita sulit melihat Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita, coba tanyakan pada diri kita. Mengapa sih kamu ragu? Mengapa? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Mengapa muncul keraguan itu? Tanyakan pada hati kamu. Lalu Tuhan mengundang murid-murid ya untuk melihat buktinya ya. Ini bisa nanti baca sendiri ya. Apa buktinya? Ya Tuhan Yesus mengundang murid-murid untuk melihat tangan dan kakinya. Aku sendirilah ini. Bukti sengsara Yesus dan bukti bahwa Yesus hidup. Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Perhatikan bagaimana ketika mereka ragu, apakah yang dilihat ini Yesus? Yesus kembali mendorong murid-muridnya untuk kembali melihat lagi ya. Lihat, ini tanganku, aku sendirilah ini. Raba dan lihat, karena nggak ada hantu yang seperti ada daging dan tulangnya, yang seperti kamu lihat, ya. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan. Banyak sekali kata lihat di situ untuk menjawab ketakutan dan keraguan murid-murid. Tuhan Yesus memperlihatkan, mengundang mereka untuk melihat bukti pengorbanannya, bukti penderitaannya di kayu salib, bahwa inilah Dia sendiri, bukan yang lain. Ya, Helen Lemmel ini adalah salah satu penulis lagu hymn Turn Your Eyes Upon Jesus. Dia lahir dari keluarga yang melayani Tuhan, anak pendeta gereja Metodis. Dia kehilangan penglihatannya dalam usia produktif, bukan dari kecil. Lalu kemudian Helen Lemmel ketika kehilangan penglihatannya dalam usia produktif, dia juga dalam status sedang menikah. Tetapi karena suaminya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Helen Lemmel kemudian menjadi buta, kemudian suaminya menceraikan dia. Dalam kebutaannya, Helen Lemmel berkata, hanya memandang kepada Yesus. Memandang penuh kepada wajahnya yang mulia. Dan segala apa yang ada di dunia ini akan menjadi redup di dalam terang kemuliaan dan kasih karunia-Nya. Kadang kita membiarkan mata kita melihat apa yang kita pikir mulia di dunia ini. Kita terasa silau pencapaian orang, keberhasilan orang, ya. Dan kita merasa bahwa dunia kita gelap. Tetapi mari kita melihat kembali kepada Yesus dalam segala kemuliaan wajahnya. Bahwa kemuliaan Dia, terang kemuliaannya, terang kasih karunia-Nya, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dari apa yang dunia tawarkan. Itu buktinya.
Ya, saya melihat bahwa ketika Yesus makan bersama, ya, fellowship bersama dengan murid-murid, ini mau menjawab bahwa mereka bukan sedang mimpi, halusinasi, bukan ngigo, tapi benar-benar itu Yesus, bukan yang lain. Ada waktu yang diluangkan bersama dengan Yesus. Kadang kita bisa melihat bahwa atau merefleksikan bagaimana sih waktu kita ini kita gunakan bersama dengan Yesus. Seberapa banyak waktu kita gunakan bersama dengan Yesus? Apa kita sedang duduk makan bersama Yesus ya? Bukan cuma sekedar say hi, bukan cuma sekedar sambil lalu, tanpa benar-benar meluangkan waktu yang berkualitas bersama dengan Yesus. Tentu makan bersama dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan persekutuan erat, a close relationship. Cuma ini kuncinya. Firman Tuhan dan close relationship. Kalau kita sedang merasa bahwa kita ada dalam fase kita kehilangan kesanggupan untuk melihat Yesus, coba luangkan waktu untuk menikmati persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kadang kalau saya lagi nggak bisa baca Alkitab, kayaknya baca Alkitab perasaannya hambar aja gitu, saya nyanyi aja lagu. Saya memuji Tuhan gitu. Saya dengerin khotbah gitu. Saya minta teman saya untuk mendoakan saya. Tapi ada keinginan untuk dekat dengan Yesus. Ada keinginan untuk bersekutu dengan Yesus. Tidak mungkin kalau kita tidak meluangkan waktu terjadi persekutuan yang erat itu. Ya. Kita bukan sedang cuma sekedar friend aja gitu sama Yesus yang ya yang penting saling follow-followan gitu di IG gitu, enggak. Yesus menginginkan lebih daripada itu, yaitu relasi yang dekat dengan murid-muridnya. Dan ketika kita kembali bisa melihat Yesus, kita bisa melanjutkan. Ya, kita kalau melihat ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49, ya di situ dikatakan bahwa murid-murid harus menyampaikan berita kepada segala bangsa bahwa mereka ini adalah saksi. Dan janji Roh Kudus akan dikirimkan kepada murid-murid. Bukan cuma sekedar perasaan damai doang berhenti pada diri, tapi ketika kita bisa melihat Yesus kembali, kita harus melanjutkan hidup kita sebagai murid-murid yang meneruskan pekerjaan Yesus di dunia. Keep going what you have to do. Melakukan dengan setia. Bahwa kata Yesus di ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Tuhan Yesus menginginkan agar murid-murid tetap melakukan. Jangan berhenti sekarang, kata Tuhan Yesus. Belum waktunya. Ketika dunia di mana kita hidup semakin gelap ya, apalagi dengan kasus Rusia gitu, saya merasa apa yang sedang terjadi sih sebenarnya dengan dunia ini Tuhan. Baru saja COVID, lalu kemudian ancaman perang dunia sudah ada di depan mata. Dunia ini semakin gelap. Reach the world clear. Nah, hidup kita, ketika kita bisa kembali melihat Tuhan, bukan hanya sekedar perasaan damai yang kita miliki, tetapi kita didorong untuk mengerjakan, melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik kita sebagai PKK, sebagai pengurus, sebagai jemaat, ya, sebagai komunitas, visip, ya. Menyuarakan, menyampaikan berita Injil supaya
Yesus dikatakan bahwa supaya berita tentang Yesus dan berita pengampunan dosa sampai kepada seluruh bangsa. Saya harap ketika kita menemukan ataupun Tuhan menolong kita untuk melihat Dia kembali, ya, itu tidak hanya berhenti pada perasaan, sensasi, emosi belaka yang kita alami dalam diri kita hanya untuk kita sendiri. Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita untuk kita bisa bersikap egois. Ya. Tapi ada tujuan yang jauh lebih besar daripada itu. Ada maksud Tuhan yang lebih mulia dan rencananya yang lebih mulia. Ketika kita dipanggil untuk menjadi saksinya Yesus. Karena kita telah melihat Yesus. Saksi itu mendengar sendiri, melihat sendiri, merasakan sendiri. Baru kemudian menyampaikan kepada orang lain apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita rasakan dan alami bersama dengan Yesus. Ketika kita kehilangan kesanggupan untuk bisa melihat Yesus, sangat diragukan kita bisa menjadi saksi Yesus yang baik adanya. Sangat diragukan. Jadi ketika kita kembali bisa melihat Yesus, saya berdoa semoga kita bisa menjadi saksinya Dia yang baik dalam menceritakan berita pertobatan, berita kabar baik pada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesabaran-Mu terhadap kami semua. Ribuan tahun yang lalu Tuhan menunjukkan kesabaran kepada dua murid yang sedang mencoba melarikan diri dari situasi yang membuat mereka terancam, membuat mereka kecewa, ketakutan, dan kesedihan yang mendalam. Tetapi dengan kasih-Mu, dengan kesabaran-Mu, dengan keluasan hati-Mu, Engkau menuntun mereka kembali untuk bisa percaya kembali kepadamu dan melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang telah Kau lakukan kepada murid-murid-Mu ribuan tahun lalu, itu juga yang akan Tuhan lakukan kepada kami, murid-murid Tuhan yang hidup pada sekarang ini. Banyak hal bisa membuat kami gagal melihat Tuhan dalam hidup kami. Karena kekecewaan, karena ketakutan, karena merasa terancam, karena merasa sedih, dan lain sebagainya. Tuhan, kami hanya berseru dan memohon, tolonglah kami yang tidak percaya ini. Biarlah kasih karunia-Mu terus menuntun kami. Dalam kesabaran dan kemahakuasaan-Mu, Engkau menolong kami untuk sanggup kembali bisa melihat Engkau. Karena kami tidak mungkin ya Tuhan bisa menjadi saksi-Mu yang baik, karena kami tidak melihat-Mu. Karena hanya saksi yang baik, merasakan Tuhan sendiri, yang melihat Tuhan sendiri, yang mengalami Tuhan sendiri, yang akan disanggupkan, dimampukan untuk menjadi saksi yang baik kepada orang-orang yang Tuhan percayakan pada kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada adik-adik yang kami layani, kepada siapapun yang Tuhan izinkan untuk kami beritakan Injil dan beritakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu kembali, kiranya Engkau memampukan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Serahkan ke MC ya. Oke, terima kasih Kak DP untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Ini sekarang kita masuk ke question and answer. Di kolom chat ada Slido yang udah linknya diberikan kepada teman-teman sekalian dari teman-teman pengurus nih. Boleh dong. Nah, udah ada tersedia. Kalau teman-teman masih mau nambahin, itu boleh banget. Masih bisa dibuka linknya, masih bisa dimasukin di situ, langsung aja ketik dan enter di situ ya. Oke, mungkin dari yang udah ada dulu kali ya. Kak DP mau jawab pertanyaannya dari mana nih Kak? Ini aku yang pilih atau gimana? Kenapa Kak? Ini aku yang pilih pertanyaan atau Flo yang mau pilih? Pilih aja nggak apa Kak, yang mana? Oh, aku mulai dari atas aja ya. Boleh. Takut maka gak bisa lihat. Kenapa?
Oh, enggak, oke. Takut maka nggak bisa lihat Tuhan dengan jelas, semakin nggak bisa lihat Tuhan dengan jelas, semakin dikuasai ketakutan. Ini kayak mana dulu nih, ayam apa telur dulu gitu ya. Apa tindakan awal yang bisa kita ambil? Kalau dari cerita yang tadi kita baca dalam perjalanan Emmaus, kan dua murid ini lari ya dari Tuhan, dan kemudian Tuhan yang menghampiri. Saya pikir memang ada usaha-usaha manusia untuk bisa melihat Tuhan. Tetapi pada akhirnya hanya Tuhanlah sendiri yang bisa menyingkapkan siapa dirinya. Maka saya suka sekali dengan cerita di mana Tuhan Yesus ketika mencoba menyembuhkan seorang anak perwira gitu. Dikatakan di situ, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada masanya ketika dalam hidup ya, saya pernah dalam pergumulan yang cukup berat, dalam artian nggak berat-berat gimana ya, nggak kayak kehilangan orang tua atau apa, enggak. Tapi saya merasa kosong aja dalam waktu yang cukup lama, padahal waktu itu saya lagi studi teologi ya, kocak juga sih. Kayak sebenarnya setiap hari punya interaksi dengan firman Tuhan, tapi dalam 3 bulan itu entah mengapa hati saya tuh kering gitu. Hati saya tuh seperti, apa ya, ada hal yang kayak sedang tarik-tarikan gitu dalam diri saya, dalam hati saya. Waktu itu yang saya bisa serukan hanya kepada Tuhan, Tuhan tolong aku yang tidak percaya. Untuk dapat bisa melihat Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyatakannya kepada kita. Jadi kalau teman yang menuliskan ini, apa sih tindakan awal yang bisa kita ambil? Ya hanya memohon, pertama yang memohon ya kepada Tuhan. Tuhan tolong aku yang tidak percaya itu. Ini gitu ya. Itu dalam banyak occasion itu aku sering utarakan gitu kepada Tuhan, Tuhan tolong aku yang nggak percaya ini gitu. Dan yang kedua, ketika saya ketika saya sendiri sedang tidak bisa berdoa buat saya akan meminta teman-teman yang sangat dekat dengan saya, dan saya tahu pasti dia akan mendoakan saya. Jadi saya bilang sama mereka, aku lagi nggak bisa berdoa sama Tuhan akhir-akhir ini. Aku nggak bisa ceritain dulu kenapanya. Tolong kamu doakan aku dengan rutin, dengan tekun. Tolong kalian doakan aku dengan rutin dan tekun. Sama aku percaya dengan kuasa doa ya. Aku percaya bahwa ketika hatiku kembali merasa hangat kepada Tuhan, aku inget banget itu nggak tahu ya, itu kadang-kadang kan misteri juga ya, ketika kok bisa sih tiba-tiba hatiku kembali hangat ya. Tapi aku yakin itu bukan random, ya itu bukan cuma kerjaan atau suatu momen yang random, tetapi karena ada orang yang mendoakan. Ketika aku sendiri lagi nggak bisa berdoa buat diriku, ada orang yang mendoakan, dan aku nggak merasa bahwa itu sebuah yang aib, mentang-mentang aku misalnya hamba Tuhan full time gitu, atau lagi sedang studi teologi, jadi merasa gengsi untuk mengatakan bahwa aku sedang tidak baik-baik saja dan butuh didoakan ya. Jadi mungkin kalau dari berdasarkan apa yang aku lakukan sendiri, alami, ya minimal 2 hal itu yang bisa kita lakukan. Ya. Tentu dalam masa-masa dingin itu ya, ketika saya nggak bisa PA pribadi misalnya gitu ya, saya coba lakukan ya dengar khotbah gitu. Ya, dengar khotbah, dengar apa gitu ya, itu tambahan-tambahan lain ya. Ini apa yang kita bisa ambil untuk memutus lingkaran tersebut? Ini kayaknya nyambung ya, itu tadi mungkin. Iya. Lalu yang berikutnya ya, kenapa nih? Iya Kak, itu melanjutkan aja. Mungkin selanjutnya, bagaimana kita terus bisa membina keinginan nih Kak untuk dekat dengan Kristus. Selain 2 hal tadi, tentu yang kedua adalah ya saya percaya dengan kuasa komunitas ya. Ya tentu Tuhan tidak pernah menjadi pelayan yang lone ranger gitu, sendirian. Makanya kenapa kalau kita lihat dalam Matius gitu atau dalam Markus, sebelum Yesus melakukan pelayanan publik, dia memilih murid
Dia memilih murid, dia ada dalam sebuah komunitas. Begitu juga dengan Paulus ya. Ketika Paulus bertobat, ya, kan Barnabas membawa dia dalam kumpulan orang percaya. Walaupun pada saat itu ketika Paulus dibawa gitu, orang-orang pada takut. Tapi Barnabas tidak pernah melihat bahwa sebuah hal yang sehat untuk orang percaya, untuk orang sekaliber Paulus untuk hidup sendiri dalam beriman. Ya, selalu ada komunitas. Ya, bagaimana kita terus bisa membina keinginan untuk dekat dengan Kristus? Ada kuasa dalam komunitas. Saya salah satu hal yang saya sesali gitu, bukan sesali, saya sedihkan dalam masa pandemi ini adalah gereja gitu ya. Somehow ada perasaan saya bisa merasakan kuasa Roh Kudus ketika saya melihat atau mendengar jemaat lain memuji Tuhan. Bukan cuma perasaan sensasi emosi, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah jemaat. Maka ada kuasa dalam pujian, dalam doa. Dan dalam perjalanan hidup saya, perjalanan iman saya, kuasa dalam komunitas itu banyak menopang saya. Tentu memang ada hal-hal yang saya pikir nggak hanya bisa mengandalkan komunitas misalnya gitu. Tentu kita juga harus melatih diri ya, berdisiplin misalnya untuk membaca firman Tuhan. Ada atau tidak perasaan sensasi di dalam hati kita. Ditentukan seberapa kita kayak lagi pengen atau lagi bergairah gitu. Kalau nggak bergairah ya udah nggak usah teduh gitu. Saya ingat perkataan salah satu kakak rohani saya. Dia bilang, waktu itu saya tanya sama dia, Bang, kenapa ya kok aku kayak udah beberapa minggu ini kok setiap berdoa sama Tuhan tuh kayak garing gitu, kayak ya udah ngomong aja gitu. Setiap kali baca saat teduh juga kayak udah sekilas aja gitu ya. Pentingnya aku baca aja, tapi I never really connected with those words gitu. Kayak gitu ya Bang gitu. Ada dua DV gitu. Dia orangnya agak pokoknya langsung jawabannya tuh gini-gini. Dua, yang pertama kata dia gini. Ada dosa nggak yang lagi lu nggak akui? Dosa membuat kita berjarak dengan Tuhan. Jadi bagaimana keinginan kita untuk terus membina keinginan untuk dekat dengan Kristus? Jangan-jangan ada dosa yang sedang kita sembunyikan dari Tuhan, yang membuat kita juga jadi jauh dari Tuhan atau takut ketemu Tuhan, ya kayak Adam sama Hawa aja ya, ketika makan buah terlarang itu mereka ngumpet ya dari Tuhan. Ya. Jangan-jangan ada dosa yang sedang atau belum kita akui di hadapan Tuhan. Nah itu juga membuat kita merasa ingin berjarak gitu dengan Tuhan. Terus yang kedua dia bilang, kalau kamu merasa ya aku kayaknya udah ngakuin deh, udah ngaku deh Tuhan, coba dong tolong Tuhan bantu aku untuk mengingat apa sih dosa yang sebenarnya kita pikir itu biasa, tapi ternyata mungkin buat Tuhan itu matters gitu, atau perlu kita akui supaya kita berubah gitu. Nah, sudah ketika itu udah kamu lakukan, yang kedua kata dia, kamu udah dalam peperangan rohani, kata dia. Kamu mesti sadar bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan di sekeliling kamu, siap menerkam kamu ke mana aja. Jadi komitmen kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan bukan didasari pada apa yang kita rasakan di dalam. Jadi dia bilang bahwa ini kamu lagi ada dalam peperangan rohani. Jadi terus lakukan. Walaupun kamu belum bisa merasakannya, Tuhan menghargai. Bukankah Tuhan akan melimpahkan, ya, menolong kamu untuk bukan, ya. Saya ingat ada peristiwa dalam kalau nggak salah Daniel ya. Ya, kalau nggak salah Daniel.
Nanti aku coba cari lagi. Cuma nanti kalau teman-teman ada yang tahu nanti bisa chat aja ya. Jadi dalam kisah di Daniel itu, Daniel kan berdoa kepada Tuhan. Tapi kemudian berdoanya lama tapi kok nggak dijawab-jawab gitu. Nah ternyata malaikatnya bilang gitu, iya karena aku lagi perang sama iblis, karena iblis berusaha menahan jawaban doa. Dia bilang gitu. Ya. Jadi ada realita yang tak terlihat oleh kita, di mana peperangan rohani juga sedang terjadi. Nah itu membuat Daniel lama menerima jawaban doa. Aku harusnya bersegera. Nanti aku coba chat Ameni deh kalau aku dapat ya, nanti Ameni bisa tolong teman-temannya untuk tahu apa perikop mana yang aku maksud gitu. Tapi yang aku bilang mau sampaikan adalah ya kita mesti ngeh bahwa ada kuasa yang mencoba menarik kita menjauh dari Tuhan dan kita mesti sadarin itu. Ya, kita mesti ngeh. Ya kira-kira itu. Ya mungkin teman-teman yang mau tambahin juga, misalnya kan nggak harus KDV ya, jadi mungkin Steven, mungkin Claudio, Jessica, Zoya, Rodeo, Jeremy, kalau aku biasanya begini gitu, ya monggo aja gitu, di chat aja ya, kita bisa berbagi bersama-sama kok. Iya benar banget teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ikut nambahin di chat atau apa, jadi mungkin aku juga mau sedikit nambahin kali ya KDV yang perihal ada dosa yang sedang kita sembunyikan, jadi kita takut juga. Gitu. Itu aku pernah ngalamin di mana pernah didatengin oleh teman yang lagi ngerasa takut gitu, ngerasa takut ada berkat-berkat yang terhalang karena dosa yang lagi dia jalanin gitu. Maksudnya dia ngerasa, dia tahu bahwa dosa itu bisa menghalangi dan membawa dia kepada ketakutan dan lain sebagainya gitu. Kayak shame and guilt terhadap Tuhan tuh itu pasti gitu ya Kak, ketika kita habis ngelakuin dosa gitu. Tapi ya balik lagi, datang, akui, dan bahkan tadi luar biasanya lagi KDP bilang, langsung aja bilang, ya Tuhan tolong aku untuk percaya. Wah itu luar biasa sih. Jadi apa ya, sesuatu yang aku juga baru tahu bahwa bisa ya kita seterbuka dan sejujur itu aja, emang aku lagi percaya dan gak bisa lihat nih ya Tuhan, tolong jadikan aku percaya. Thank you untuk jawaban-jawabannya Kak Neve. Ini mungkin udah ya sesi question and answer-nya. Ini ya yang tadi aku maksud ya, perikopnya Daniel 10 ayat 11 sampai 13. Di situ dia bilang katanya, jangan takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Tetapi kemudian Mikael dari salah seorang dari pemimpin itu, nah kemudian nanti teman-teman baca sendiri panjang soalnya. Tapi kira-kira di Daniel 10. Di situ bahwa ada realita yang tak terlihat oleh kita, bahwa malaikat sendiri sebenarnya sedang berjuang ataupun berperang on behalf of our name ya, dalam doa-doa kita. Terima kasih. Oke, thank you Kak DP untuk tadi tambahan perikop yang bisa nih jadi bahan perenungan kita nih mungkin malam ini, Daniel 10 ayat 11 sampai 13 ya. Pada Kak DP mungkin boleh ditutup dulu pembacaan firman dalam doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk sesi tanya jawab yang telah kami lakukan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami utarakan ya Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami ini. Mungkin ada banyak hal yang juga kami masih gamang, mengapa kami ada dalam kondisi hati yang sedang sepertinya dingin dari Tuhan, sepertinya sedang ingin menjauh dari Tuhan. Dalam ketidakpahaman kami, dalam mengerti siapa kami dan bagaimana kami,
Engkau adalah Allah yang mengetahui, memahami, mengerti bagaimana kami. Maka dari itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk memahaminya, tolonglah kami untuk mengerti, sehingga kami bisa berubah Tuhan, bisa mengalami kembali hati kami berkobar-kobar melihat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bisa menikmati komunitas pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita selanjutnya akan mendengarkan warta ini setelah pembacaan firman dari KDP. Warta akan dibacakan oleh pengurus kepada Jelita. Kepada Jelita dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Flo. Shalom KDV, kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya di PJ hari ini. Boleh slide selanjutnya? Hari ini PJ dilayani oleh sharing firman oleh KDV, MC oleh Kak Florence, singer oleh Kak Jessica, slider oleh Cesia, pendosya oleh Natali, dan Asher oleh Claudia. Untuk kemuliaan Tuhan, mari kita applause atau beri reaction. Slide selanjutnya. Hadirilah pray and sharing session. Jadi minggu depan ada PSS ya teman-teman, boleh datang dengan jam yang sama hari ini, yaitu jam 5 sore. Nanti akan diumumin lagi di grup-grup angkatan ya. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan PJ atau PSS hari kemarin, boleh banget cek di YouTube PO Visip Via UI di bit.ly/YouTube PO Visip Via. Jangan lupa di subscribe dan like juga ya. Nah, untuk tahun yang baru ada juga nih kepengurusan PO Visip Via yang baru, yaitu di 2022. Selanjutnya, ada divisi kelompok kecil dan pemerhati atau KHati, di mana kordifnya ada Jelita Murni, yaitu aku sendiri dari Komunikasi 19. Terus ada Octavia Nuraini dari Negara 2020, dan Cahaya Sitomorang dari Politik 2020. Selanjutnya, untuk acara boleh dipersilakan kepada kordifnya, yaitu Jeremy, memperkenalkan diri. Shalom semua. Salam kenal ya untuk semua, apalagi untuk kakak 2019, 18, teman-teman 2020 juga, teman-teman 2021, semoga kita terus bisa bersama sampai PSS, PJJ, PJ, PSS, seterusnya sampai 1 tahun ke depan ya. Kami dari divisi acara itu koordinator divisinya ada aku, Jeremy Sihaan dari Ilmu Administrasi Fiskal 2020. Terus ada teman aku nih, Lucia dari Negara 2020. Dan juga ada Rodio dari Kriminologi 2020. Mohon bantuan semuanya ya, untuk kita sama-sama bisa bersekutu dan melayani bareng-bareng, memuliakan Tuhan lewat PO Visipia. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya ada divisi doa dan publikasi. Boleh kepada koordifnya dipersilakan. Halo teman-teman, shalom semuanya. Kenalin aku Jonathan William, boleh dipanggil William dari HI 19 sebagai koordif doa dan publikasi tahun ini. Jadi tahun ini namanya doa dan publikasi. Kalau tahun lalu itu doa, pemerhati, dan publikasi. Sekarang pemerhatinya itu diserahkan ke kakak, jadi namanya KHati kan tadi. Nah, di Dopop ada aku sendiri sebagai koordif, terus ada Grace Christie dari Komunikasi 21, ada Zoya Abigail Purba dari Niaga 20, sama ada Jessica dari Fiskal 20. Salam kenal semuanya.
Demikian perkenalan dari kami. Mohon dukungan doa dari kakak-kakak dan teman-teman semua. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan PO Sivia, tempat kita bersekutu dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oke, terima kasih untuk perkenalan dirinya nih dari pengurus PO Visipia 2022. Senang banget, bersyukur untuk teman-teman yang sudah ada di sini, tadi sudah memperkenalkan diri. Semoga kedepannya semangat ya, selamat melayani. Persembahan kasih ini kita akan memberikan persembahan kasih. Ada di bisa teman-teman mungkin SS ya, bisa teman-teman SS untuk dari rekeningnya sambil kita memberikan persembahan yang akan mengangkat pujian. Coba dipersilakan pada iya. Oke, mungkin teman-teman udah screenshot ya semuanya, jadi nanti habis ini bisa kita send aja persembahan kasihnya langsung. Oke, selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh Natalie. Silakan Natalie. Mari teman-teman kakak-kakak semua kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul sekali lagi untuk memuji nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan tadi, semoga dapat bermanfaat. Kami juga berdoa untuk pembicara kami, Kak Devi yang tadi telah menyampaikan firman-Mu. Engkau sertai dia Tuhan, Engkau berkati Kak Devi beserta keluarganya dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Bapa bagi kami mahasiswa PO Visipia agar tetap mengandalkan nama-Mu dalam menghadapi segala ketidakpastian di masa depan, dan tetap memberikan yang terbaik, melakukan yang benar sesuai firman-Mu ya Bapa. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk perkuliahan yang telah berjalan di semester ini. Kiranya setiap proses perkuliahan yang sedang kami jalanin dapat berjalan dengan baik dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sebagai pengurus baru PO Visipia, semoga dapat melayani lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, di tengah ketidakpastian ini, perang Rusia-Ukraina, kiranya Tuhan menolong dan menghibur para keluarga korban. Tuhan pegang kendali atas hidup anak-anak, Tuhan memberi kedamaian di negara-negara lainnya ya Bapa. Tak lupa kami juga memohon ya Tuhan agar pandemi COVID ini segera berakhir ya Bapa. Sembuhkanlah pasien COVID yang sedang sakit. Kami juga berdoa bagi para tenaga kesehatan dan pemerintah. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan untuk menangani COVID-19 dan agar pemberian vaksin dan booster dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya kami juga masyarakat dapat terus mematuhi protokol kesehatan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Teman-teman, karena beberapa hal seperti tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Kak Devi, merasa terancam dan kecewa, merasa takut atau ragu-ragu, kesedihan yang mendalam karena merasa hopeless, kehilangan harapan, atau tidak benar-benar memahami perkataan Tuhan Yesus, kita gagal ngelihat Tuhan, kita lupa Tuhan kita tuh siapa, Tuhan kita tuh Tuhan yang gimana gitu. Perasaan yang jauh dari Tuhan atau bahkan perasaan terpisah dari Tuhan adalah
duka yang tidak terukur gitu. Untuk itu, mari kita memberi diri, dikuatkan imannya dan penglihatannya oleh Tuhan, sambil mengangkat lagu pujian, Aku Tahu Akan Hari Esok, karena walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, harapan-harapan yang kita miliki, apakah bagaimana akan terwujud dan akan terjadi nantinya, tapi sekiranya kita memberi diri untuk selalu dikuatkan dan selalu dituntun oleh Tuhan Yesus. Ku tak
akan terjadi nantinya. Kita percaya Tuhan yang terus menuntun, dan mari kita kembali fokus melihat atau fokus hanya ke arah Tuhan. Terlepas apapun keadaan eksternal kita. Pada KDV dipersilakan untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari teman-teman kita menundukkan kepala, kita berdoa. Apa yang terjadi di depan kami adalah misteri dan hanya Tuhan seorang yang tahu. Ketika kami merasa bahwa hidup kami sepertinya gelap, tidak ada harapan, dan merasa hopeless ya Tuhan, tolonglah kami untuk memegang tangan Tuhan, dan Tuhan tolonglah kami dengan memegang terus tangan kami berjalan bersama dengan hanya Tuhan yang sanggup melihat sampai pada kekekalan. Hanya Tuhan yang sanggup melihat apa yang terjadi di masa depan. Mata kami terbatas, tapi mata Tuhan tidak terbatas. Kesanggupan kami terbatas, tapi Tuhan Maha Kuasa. Biarlah Tuhan dalam perjalanan hidup kami terus menyuarakan, memohon pertolongan untuk menolong kami yang tidak percaya ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan juga dalam kebenaran firman Tuhan di persekutuan pada sore malam hari ini, kiranya kami lakukan dalam pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kerja keras para pengurus yang menyiapkan ini semua bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong mereka dalam pelayanan mereka dalam waktu-waktu yang akan datang. Kami mau menyerahkan sisa waktu sepanjang hari ini, baik kami akan beristirahat maupun juga untuk melanjutkan kegiatan lain. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.